Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arkarnis di sini. Hai sobat engineer. Hari ini saya akan mereview sebuah peralatan listrik yaitu merek Flux atau saya sebutnya adalah compact measurement ya. Terlepas apapun itu penyebutan dari orang-orang ya. Oke, mari kita review lebih lanjut ya. Oke, mari kita bedah peralatan ini. Ini Flux, merek Flux 387. Kalau nggak salah serinya, kita buka. Biasanya ini alat ini mungkin sekitar harganya 5 juta rupiah. Saya aneh aja ya, alat semahal 5 juta ini tasnya hanya dari bahan nilon ya. Biasanya Flux ini 303 yang saya review kemarin saja bahannya dari semi kulit ya. Oke lah, tanpa berlama-lama menceritakan kekurangan ini, kita bahas saja. Pertama kita bahas dari kualitas material ya, baru kemudian kita bahas fungsinya ya. Oke ya. Ini kita dapatkan 3 jenis ya. Pertama adalah probe ya. Ini probe biasa ya, probe tegangan untuk mengukur tegangan, untuk mengukur resistan. Dari kualitas material sih terlihat cukup solid ya, cukup bagus, sangat sesuai lah dengan harganya probe ini. Ya, tapi biasanya 303 kemarin saja ini lebih lembek ya, lebih lentur ya. Ini saya bingung juga dengan mahal seperti ini 5 juta kenapa probe ini lebih keras. Oke lah. Ini kabelnya. Kemudian oh iya, apa ini? Ini adalah CT eksternal ya dari alat ini. Ini adalah CT internalnya, CT yang melekat dengan peralatan. Ini adalah CT eksternalnya. Fungsinya untuk apa? Katakanlah kita mau mengukur busbar ya. Busbar, kemudian ada busbar yang besar atau kabel-kabel yang besar yang tidak muat dengan yang ini, kita gunakan alat ini. Build up-nya ya cocok ya untuk harga 5 juta nih. Build up-nya bagus, warnanya juga mentereng, ini bagus ya. Ini ada 3 ya, ini untuk datanya. Kemudian tin netral fasa, biasalah. Materialnya ini juga terlihat nih material barang mahal ya, ini ya, bagus. Kemudian dari material ini sendiri, yang pertama adalah dia bisa mengukur sampai arus 1000 ampere ya. Jadi kalau 303 kemarin hanya sampai 600, ini bisa mengukur sampai 1000 ampere ya. Dari kualitas material ini juga sudah dilengkapi indeks proteksi IP54, yang artinya adalah dia tahan terhadap percikan air, namun dia tentunya tidak tahan direndam. Kalau tahan direndam itu tentunya IP58 kalau nggak salah ya. Oke ya, kita buka baterainya. Apa yang baterai yang dia gunakan? Sebentar, saya buka dengan tangan, bisa saya buka. Sebentar, oke. Aduh, ini. Oke ya, dia hanya menggunakan 2 baterai AA ya. 2 baterai AA 1,5 volt. Tentunya untuk supply daya. Kita tutup lagi ya teman-teman, terkait baterai kita tutup alatnya. Oke ya. Kemudian saya akan mencoba menjelaskan fungsi dari alat-alat ini, apa-apa aja yang bisa diukur dengan alat ini ya. Pertama, ini adalah tombol off-nya, bisa teman-teman lihat off-nya. Pertama, dia bisa mengukur tentunya adalah tegangan ya, tegangan arus bolak-balik ya. Ini adalah selektor ke tegangan arus bolak-balik. Kemudian dia bisa mengukur dengan tegangan arus searah ya. Ini tegangan arus searah dimulai dari 1 ya. Tapi ketika kita pencet 0 ini adalah 0, dia ternyata bisa mengukur milivolt ya, seperti ini. Kalau yang tadi ini volt DC, saya hidupkan lampunya, ini volt DC. Ketika saya tekan ini, dia bisa mengukur milivolt ya. Jadi kualitas alat ini tentunya lebih baik dari 303 yang kemarin ya. Kemudian apalagi yang bisa dia ukur? Dia bisa mengukur resistan ya. Ini resistan. Tentunya dengan penjabaran visual nilai dan suara ya. Kemudian ketika saya ukur, tekan tombol 0 ini, dia bisa mengukur kapasitor ya, UF-nya. Coba teman-teman lihat, ini saya perlihatkan lebih detail. Jadi ketika saya tekan ini, dia bisa
zeronya bisa mengukur kapasitansi ya. Ketika saya tekan 0 lagi, dia bisa mengukur resistansi ya. Cukup jelas teman-teman ya. Ini fungsi berapa? Berarti sudah ada 3 fungsi ya. Kemudian bukan 3 ya, 5. Yang pertama volt AC, kemudian volt DC plus milivolt DC, kemudian resistansi dan kapasitansi. Oke, kita putar lagi selektor ini. Ini arahnya ke ampere ya, ampere. Tapi kalau kita tekan ini, dia bisa mengukur frekuensi ya, frekuensi. 303 kemarin tidak ada fungsi untuk mengukur frekuensi ya. Ini Hz ya, coba teman-teman lihat. Ketika saya tekan ini kembali ke ampere. Ketika saya tekan ini kembali ke Hz. Oke. Berarti 7 fungsi sudah. Kemudian dia bisa mengukur ampere DC tentunya ya. Dan ini yang terakhir adalah jika selektor saya putar dengan ini, dia mengukur harus menggunakan alat eksternal ini. Jadi simbolnya harus dengan alat eksternal ini. Oke, berarti ini berapa fungsi ya? 7, 8, 9 fungsi. Ternyata dia masih ada fungsi yang lain, yaitu inrush current. Teman-teman biasanya tahulah inrush current itu apa? Inrush current itu adalah arus yang terukur saat starting motor. Jadi ketika kita tekan tombol ini pakai ini ya, tentunya pakai selektor ini, harus hubungkan ke selektor ini pakai clamp ampere eksternal ini. Kita bisa tahu berapa inrushnya. Jadi arus sesaatnya berapa. Kalau dengan 303 yang saya review kemarin, itu nggak ada fungsi untuk mengukur inrush current-nya ya teman-teman ya. Kemudian ini apa? Ini N dan max-nya. Jadi misalnya kita tekan ini, kita tahu, misalnya kita ukur, misalnya ini kita tekan 1, ini nilai min-nya harus terukur min-nya berapa, ini harus terukur max-nya berapa. Begitu juga dengan frekuensi, dengan tegangan, dengan kapasitansi, dan ini adalah fungsi min dan max-nya. Dan ini adalah fungsi lampunya ya, untuk menghidupkan layar dan mematikan layarnya. Saya matikan. Oke, ini saya hidupkan kembali. Ini untuk fungsi apa? Dan ini satu lagi, ini fungsi Hall ya. Hall ini artinya katakanlah kita ngukur, kita mau ngambil suatu nilai dalam suatu kondisi, tinggal kita tekan aja Hall, dia berhenti mengukurnya. Jadi nilai saat kondisi yang saat kita tekan Hall ya. Jadi seperti ini, misalnya ini Hall, kita tekan Hall, maka berhentilah nilai ini 4,2 misalnya. Seperti ini ya. Oke, bagaimana cara penggunaan si ini ya, clamp eksternal ini? Cara penggunaannya sederhana. Tentunya ini harus kita hubungkan dulu ke ini. Kemudian ini baru kita masukkan ini ya. Nah, seperti ini. Oke, ini sudah saya masukkan. iFlag I2500-18. Maksimal pengukuran 2500 ampere. Kalau dengan ini clamp internal dia, katakanlah yang melekat dengan bodi si alat ini, dia bisa mengukur sampai arus 1000 ampere. Namun dengan clamp eksternal ini, dia bisa mengukur sampai arus 2500 ampere. Ini ya, saya perlihatkan lebih detail. Nah, seperti ini. Ini terlihat 2500 ampere. Bagaimana cara mengukurnya? Tinggal kita buka saja. Kita buka ini, kita putar lah tentunya ya, sesuai arah jarum jam. Nah, ini terbuka dia. Tinggal bagaimana cara mengukurnya. Ini saya perlihatkan, ini salah pengukurannya, terukur netral dengan fasa. Cuman saya perlihatkan saja seperti ini. Nah, dia terukur ya. Jadi ada arus yang melewati di sini sekitar 0,3 ampere ya. Walaupun ini salah pengukuran karena terukur arus netral dengan fasa ya. Coba saya buka lagi. Ketika saya buka, dia jadi sebentar, jadi 0 ya. Karena Hall saya tekan. Jadi dia tidak terbaca lagi. Jadi yang tadi itu salah pengukuran, makanya dia terbacanya error, dia masih terbaca ini ya. Jadi ini untuk mengukur arus besar atau inrush current menggunakan peralatan ini ya. Saya pikir alat ini adalah suatu alat yang seharusnya dimiliki oleh engineer listrik profesional ya. Memang build up alat ini juga cukup baik, cuman harganya juga cukup baik. Saya akan melihat harga di online store berapa ya.
cukup mahal ya. Jadi tapi jika teman-teman ingin mengukur secara detail dan fungsinya sampai 11 fungsi ya. Saya ulangi, tegangan DC, milivolt DC, kemudian resistan, nilai resistan, kemudian nilai kapasitansi, kemudian nilai ampere bolak-balik, nilai frekuensi, nilai ampere searah, nilai inrush current. Kita bisa tahu min dan max arus itu, bisa tahu min dan max tegangan itu, min dan max maksimum dan minimum nilai frekuensi, minimum dan maksimum nilai kapasitansi dengan fungsi ini. Jadi alat ini punya sekitar 11 fungsi. Kalau kemarin 303 cuman punya sekitar 6 fungsi, alat ini punya 11 fungsi. Ya, sesuai lah harga dengan fungsi peralatan ini. Oke ya, saya pikir cukup ya. Kalau kurang-kurang sedikit mohon di komen. Oh ya, sebagai informasi, ini alat ini bukan punya saya, jadi saya pinjam alat ini. Jika berkenan mohon di subscribe channel ini agar saya lebih semangat tentunya membuat tutorial ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.